Pada grup kedua, saya persilakan Teh Iis, Bu Yulka, dan Bu Susi. Ya, terima kasih Bu Diana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil an'ami sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan sebaik-baiknya kenikmatan berupa iman dan Islam. Salawat beserta salam tetap curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pengikut hingga akhir zaman. Karena sesungguhnya beliaulah sebagai uswatun hasanah yang patut dijadikan contoh atau suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat, kepada Ibu MC, terima kasih atas waktu dan kesempatannya ini, dan yang terhormat juga ibu-ibu MR Beki yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul walau dengan bertatap maya, tapi insya Allah tidak mengurangi khidmat kita dalam belajar, dan insya Allah tidak mengurangi juga pahala dari kita bertolabul ilmi dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, pagi ini izinkan saya untuk membawakan presentasi Sirah Nabawiyah yang dengan judul yang pertama, dakwah Rasulullah ke kabilah-kabilah Arab dan kaum Ansor, yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Dan yang kedua, bayat akobah pertama oleh Ibu Susi dari Jakarta. Apakah Ibu Susi udah siap? Udah hadir? Hadir Teh, insya Allah. Insya Allah, ya. Yang ketiga dibawakan oleh Ibu Yulika, yaitu temanya Sholat Jum'ah pertama dan di Madinah dan kisah As'ad bin Jurarah. Apakah Ibu Yulika udah hadir dan siap? Sudah siap, Teh, insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, kita lanjut aja ke tentang dakwah Rasulullah ke kabilah-kabilah Arab dan kaum Ansor. Dakwah Rasulullah ke kabilah-kabilah Arab dan kaum Ansor pada bulan Zulqa'dah tahun 10 dari kenabian bertepatan dengan akhir bulan Juni atau awal bulan Juli 619 Masehi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Mekah untuk memulai menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah. Semakin dekat datangnya musim haji, maka orang-orang yang datang ke Mekah semakin banyak, baik dengan berjalan kaki ataupun mengendarai unta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kesempatan baik ini dengan mendatangi kabilah-kabilah dan menawarkan Islam kepada mereka, serta mengajak mereka masuk ke dalamnya sebagaimana yang pernah beliau lakukan sejak tahun keempat dari kenabian. Pada tahun ke-10 ini, beliau mulai meminta kepada mereka agar menampung atau menolong serta melindungi hingga beliau dapat menyampaikan wahyu. Kabilah-kabilah yang ditawari Islam. Az-Zuhri berkata, di antara nama-nama kabilah yang disebutkan kepada kami yang didatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diajak serta tawarkan oleh beliau adalah Bani Amir bin Sa'sa'ah, Muharib bin Kasfah, Fazarah Kasan Murah Hanifah, Sulaiman Abbas Bani Nasar, Bani Al-Bukha, Kindah Khalib, Al-Haris, dan Ka'ab Adroh, dan Hadlarimah, namun tidak satu pun dari mereka itu yang menyambut seruan beliau.
Penawaran Islam yang tadi disebutkan oleh Az-Zuhri tersebut tidak dilakukan dalam tahun yang sama, akan tetapi terjadi antara tahun keempat dari kenabian hingga akhir musim sebelum peristiwa hijrah. Ada beberapa kabilah yang oleh Al-Mansur Rufi dipastikan mereka ditawari Islam pada tahun ke-10 dari kenabian. 1. Bani Kalb. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang sendiri ke perkampungan mereka yang ada yang juga disebut Bani Abdullah. Beliau menyeru mereka kepada Allah dan menawarkan langsung kepada mereka. Beliau bersabda kepada mereka, "Wahai Bani Abdullah, sesungguhnya Allah telah membaguskan nama bapak kalian. Namun mereka sesekali tetap menolak apa yang ditawarkannya itu." Yang kedua, Bani Hanifah. Beliau mendatangi di rumah-rumahnya mereka dan mendakwahi mereka kepada Allah. Beliau sendiri yang menawarkan kepada mereka, namun tak seorang pun dari kalangan bangsa Arab dan yang penolakannya lebih buruk daripada penolakan mereka. Beliau mendatangi mereka dan mendakwahi mereka kepada Allah. Beliau sendiri yang datang menawarkan Buhairah bin Firas, salah seorang pemuka. Mereka berkata, "Demi Allah, andaikan aku dapat menculik pemuda ini dari tangan Quraisy, tentu orang-orang Arab akan melahapnya." Kemudian dia melanjutkan, "Apa pendapatmu jika kami berbaiat kepadamu untuk mendukung agamamu?" Kemudian Allah memenangkan dirimu dalam menghadapi orang-orang yang menentangmu. Apakah kamu mempunyai kedudukan sepeninggalanmu? Beliau menjawab, kedudukan itu terserah kepada Allah. Dia yang menempatkannya sesuai kehendaknya. Buhairah berkata, apakah kami harus menyerahkan batang leher kami kepada orang Arab sepeninggalanmu? Kalaupun Allah memenangkanmu, pasti kedudukan itu juga akan jatuh kepada selain kami. Jadi kami tidak membutuhkan agama itu. Maka mereka pun enggan menerima ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Bani Amir pulang, mereka bercerita kepada seorang yang sudah tua dari kabilah mereka yang tak dapat berangkat ke Mekah karena usianya yang sudah lanjut. Mereka memberitahukan kepadanya, ada seorang pemuda Quraisy dari Bani Abdul Muthalib menemui kami dan mengaku nabi. Dia mengajak kami agar sudi melindunginya bersama-sama dengannya dan pergi ke negeri kami bersamanya. Orang tua itu menggayutkan kedua tangannya di atas kepalanya sambil berkata, "Wahai Bani Amir, adakah sesuatu milik Bani Amir yang tertinggal? Apakah seseorang yang mencari barangnya yang hilang? Demi diri Fulan yang ada di tangannya itu hanya diucapkan oleh keturunan Ismail. Itu adalah seseorang kebenaran. Manakah pendapat yang dahulu pernah kalian kemukakan?" Jadi ceritanya itu jadi orang yang dari Bani Amir itu pulang ya dari berhaji gitu. Mereka itu menceritakan ketemu Rasulullah karena Rasulullah itu mengajak gitu untuk bergabung dengan Rasulullah dan mengajarkan Islam gitu. Tapi mereka itu menolak, berceritalah kepada sesepuh, binangkanya itu sesepuh yang sudah tua karena nggak bisa dapat berhaji. Nah, mereka itu menceritakan tentang Rasul dan Masya Allah sesepuh itu dia tahu bahwa bakal ada keturunan Ismail yang akan menyempurnakan agamanya. Jadi percakapan itu, jadi kamu apa istilahnya tidak menerima gitu kebenaran yang emang sudah tercatat gitu. Mereka menolak gitu ya. Nah, pertama ya, awal masuknya orang Islam, orang-orang Ansor. Ibnu Ishaq berkata,
pada tahun musim haji tahun ini, Rasulullah bertemu dengan orang Ansor. Beliau menawarkan dirinya bergabung dengan kabilah-kabilah Arab, sebagaimana yang biasa beliau lakukan pada musim-musim haji sebelumnya. Pada saat sedang berada di Al-Aqobah, beliau berjumpa dengan rombongan dari Al-Khazraj. Ibnu Ishaq berkata, Asim bin Umar bin Qatadah berkata kepadaku dari sesepuh kaumnya, ia berkata, ketika Rasulullah SAW berpapasan dengan mereka, beliau bertanya, siapakah kalian? Mereka menjawab, kami berasal dari Ban Al-Khazraj. Rasulullah SAW melanjutkan, apakah kalian punya hubungan dengan orang-orang Yahudi? Mereka menjawab, ya. Rasulullah bersabda, sudikah kalian ngobrol sebentar bersamaku? Mereka menjawab, ya. Mereka pun duduk untuk mendengarkan Rasulullah SAW menjelaskan tentang agama Allah, Al-Quran kepada mereka. Faktor yang menyebabkan mereka masuk Islam ialah bahwa orang-orang Yahudi tinggal bersama mereka di negeri Mekah. Orang-orang Yahudi adalah orang yang diberi kitab dan ilmu, sedang orang-orang Khazraj tidak seperti itu. Mereka adalah penyembah berhala. Jika terjadi konflik antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Al-Khazraj, orang-orang Yahudi itu berkata, sesungguhnya zaman kedatangan Nabi yang diutus telah dekat. Kita akan mengikutinya dan dengannya kami akan menghabisi kalian seperti pembantaian terhadap orang-orang Ad dan Iram. Ketika Rasulullah SAW berbicara dengan orang-orang Al-Khazraj dan mengajak mereka kepada Islam sebagai mereka berkata kepada sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, wahai kaumku, demi Tuhan, inilah nabi yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi kepada kalian. Oleh karena itu, kalian jangan kalah cepat menerimanya dari orang-orang Yahudi itu. Mereka lalu merespon ajakan Rasulullah SAW, lalu membenarkan beliau dan menerima Islam yang beliau bawa. Masya Allah ya. Mereka berkata kepada Rasulullah SAW, kami akan bertemu kaum kami dan orang-orang Yahudi tersebut, lalu mengajak mereka ke agamamu, dan kami akan mengajak mereka agama kami. Mereka agama yang kami dapatkan darimu. Ini jika Allah menyatukan mereka dalam agama ini, maka tidak akan ada seorang pun yang lebih mulia darimu. Setelah itu, mereka pamit kepada Rasulullah SAW untuk kembali pulang ke negeri mereka. Mereka beriman dan membenarkan Rasulullah. Nah, itu singkatnya ceritanya dari itu ya. Jadi alhamdulillah akhir-akhirnya ada yang masuk juga, dan selanjutnya ke Baiat Aqobah yang pertama yang akan dibawakan oleh Ibu Susi. Kepada Ibu Susi kami persilahkan. Izinkan saya mempresentasikan dengan judul Baiat Aqobah pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan sebelumnya, kami pernah menyinggung tentang 6 orang dari Yastrib yang telah masuk Islam pada musim haji tahun ke-11 dari kenabian dan berjanji kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan risalah beliau kepada kaum mereka. Dari hasil itu, ternyata pada musim haji berikutnya, yakni tahun ke-12 dari kenabian, datanglah 12 orang laki-laki
Di antaranya 5 orang dari 6 orang yang dulu pernah menghubungi beliau pada musim lalu. Sementara seseorang lagi yang tidak hadir kali ini adalah Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Adapun 7 orang baru lainnya adalah 1. Mu'az bin Al-Haris bin Afra dari Bani Nazar, suku Hazrat. 2. Zakwan bin Abdul Qais dari Bani Zuraik, suku Asrat. 3. Ubadah bin As-Samit dari Bani Ghanam, suku Hazrat. 4. Yazid bin Salabah dari suku Bani Gadam, suku Hazrat. 5. Al-Abbas bin Ubadah bin Nazar dari suku Bani Salim dari suku Hazrat. 6. Abu Al-Hasim bin Ali Tagihan dari suku Bani Abdul Ashar, suku Aus. 7. Uwaim bin Saidah dari Bani Am bin Auf, suku Aus. Dengan demikian, 2 orang terakhir berasal dari suku Aus, sedangkan sisanya berasal dari suku Hazrat. Mereka itu bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi Bukit Aqobah di Mina. Mereka pun membaiat beliau. Baiat yang pernah dilakukan oleh kaum wanita kepada beliau ketika penaklukan kota Mekah atau Fatu Mekah. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kemarilah dan berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak berbuat dusta yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, dan tidak berbuat maksiat terhadapku dalam hal yang makruh." Siapa saja di antara kamu yang menepati janji, maka Allah lah yang akan mengganjar pahalanya. Dan siapa saja yang mengenai sesuatu hal dari hal itu, lalu diberi sanksi karenanya di dunia, maka itu adalah penebusan dosa baginya. Siapa saja yang mengenai sesuatu dari hal itu, lalu Allah tutup aibnya, maka urusannya tergantung kepada Allah. Jika Allah menghendaki, Allah mengazabnya, dan jika Allah menghendaki, Allah akan memaafkannya. Sekian demikian presentasi saya. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kata-kata yang salah. Tak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada Mbak Zinja yang telah banyak membantu. Untuk selanjutnya presentasi akan dibawakan oleh Ibu Yulika. Silakan Ibu Yulika. Terima kasih Bu Susi. Sama-sama. Saya akan sampaikan presentasi ini dengan judul Sholat Jumat Pertama. Ibnu Ishaq berkata, Muhammad bin Abu Umamah bin Sa'ad bin Hunayf berserta kepadaku pada ayahnya, Abu Umamah dari Abu Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, ia berkata, ketika ayahku Ka'ab bin Malik mengalami rabun senja, bersamaan sholat Jumat dan dia mendengarkan azan. Dia berdoa untuk Abu Umamah As'ad bin Zurarah. Ayahku Ka'ab bin Malik selalu berbuat seperti itu.
Jika ia mendengar azan Allah untuk sholat Jumat, ia berdoa untuk Abu Umamah As'ad bin Jurarah dan meminta ampunan baginya. Aku bergumam dalam hatiku, demi Allah, keadaan ayahku semakin melemah. Kenapa aku tidak bertanya saja kepadanya? Mengapa setiap kali mendengarkan azan Jumat, ia selalu berdoa untuk Abu Umamah As'ad bin Jurarah? Aku bertanya kepadanya, Ayah, mengapa setiap kali engkau mendengar azan Jumat berdoa untuk Abu Umamah As'ad bin Jurarah? Ayahku berkata, anakku, Abu Umamah As'ad bin Jurarah adalah seorang pertama kali yang menyelenggarakan sholat Jumat untuk kita di Madinah, di Hazam an-Nabit, di tanah berbatu Bani Bayadah, dan yang dikenal Naki al-Qadamat. Aku bertanya lagi, berapa jumlah kalian ketika itu? Ayah menjawab, 40 orang laki-laki. Tunggu ada biografi. As'ad bin Jurarah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang dikenal. Berikut adalah beberapa fakta tentangnya. Biografi. 1. Nama lengkap As'ad bin Jurarah bin Atsam al-Khazroji. 2. Suku Khazroj salah satu suku terbesar di Madinah. 3. Lahir di Madinah sebelum hijrah, wafat di tahun 632 Masehi di Madinah. Aduh deh. As'ad. Kok di sini beda ya? As'ad Jurarah bernama lengkap As'ad bin Jurarah bin Udas bin Jaid bin Taslabah bin Gamnah bin Malik bin Taimullah al-Ashari. Beliau merupakan sahabat Nabi Muhammad yang berasal dari golongan Ansor, penduduk Madinah, tepatnya dari kabilah Bani Najjar, keluarga besar dari suku Khazraj, dan merupakan tokoh yang sangat terpandang di sana. Beliau memiliki kunyah yaitu Abu Umamah dan nama julukan lain yaitu As'ad al-Khair, dijuluki demikian karena sifat dan kebaikannya. Beliau termasuk golongan Ansor yang paling pertama masuk Islam. Bahkan tercatat beliau menghadiri 2 baiat Aqobah sebagai wakil dari kabilah Bani Najjar untuk menyatakan sumpah setia kepada Nabi Muhammad. Sebelum peristiwa hijrah mereka, saat itu beliau adalah utusan paling muda dalam rombongan yang berbaiat. Ada pula riwayat yang mengatakan bahwa As'ad adalah orang yang pertama kali membaiat pada kesempatan tersebut, serta salah satu orang Ansor pertama yang masuk Islam. Kisah masuk Islamnya As'ad adalah sebuah riwayat disebutkan bahwa ia bersama dengan Dakwah bin Abdul Qais serta menemui Utbah bin Rabi'ah di salah satu kebunnya. Namun keduanya belum sempat menemui Utbah dan justru mendapatkan Nabi Muhammad dan mulai berbincang. Kemudian Nabi Muhammad mengajak keduanya untuk masuk Islam sembari membacakan beberapa ayat Al-Quran kepada keduanya.
hingga akhirnya keduanya tertarik dan langsung menyatakan keislamannya. Setelah itu As'ad dan Dakwan tidak melanjutkan usaha mereka untuk menemui Utbah, namun langsung kembali ke Madinah. Sehingga tercatatlah keduanya sebagai salah satu penduduk Madinah yang masuk Islam. Namun ada pula riwayat yang menyatakan bahwa ia baru masuk Islam dalam peristiwa Baiat Aqobah 1. Mereka berjumlah sekitar 6 atau 7 orang dalam rombongan pertamanya. Selain kisah keislaman beliau yang secara tidak langsung menunjukkan keutamaan beliau di kalangan kaum Ansor, beliau juga tercatat sebagai orang pertama yang mengumpulkan penduduk Madinah untuk melaksanakan sholat Jumat di sebuah petak yang sekarang menjadi Masjid Bani Bayadah. Saat itu mereka berjumlah sekitar 40 orang. Hal ini diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Ka'ab yang saat itu sedang menempah ayahnya Ka'ab bin Malik. Memapah ayah sedang. Ketika Nabi Muhammad sudah berada di Madinah, beliau mengunjungi As'ad yang saat itu sedang terbaring lemah karena mengalami luka. Nabi pun mengelus tubuhnya, namun saat As'ad menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggal pada tahun pertama Hijriyah. Sebelum peristiwa Perang Badar, beliau merupakan sahabat pertama yang meninggal pasca hijrah, orang pertama yang disolatkan oleh Nabi Muhammad, serta orang pertama yang kemudian dimakamkan di perkuburan Baqi di kota Madinah. Sementara saat itu Masjid Nabawi sedang dalam proses pembangunan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih Bu Is atas bimbingannya. Mohon maaf bila masih banyak yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mute, di mute. Ya Allah, dari tadi aku ngomong. Jadi alhamdulillah, terima kasih untuk Bu Susi dan Bu Yulika ya atas materinya. Kita ambil poin penting dalam dakwahnya Rasulullah adalah Rasulullah itu ingin mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin itu untuk memperkuat Islam. Rasulullah ingin menyempurnakan agama mereka yang mereka anut dengan agama Allah yaitu Islam. Karena pada saat itu mereka itu tetap melakukan haji dan umroh, tetapi masih menyembah Lata dan Uzza. Nah, dengan pedoman agama leluhur, mereka berpedomannya agama leluhur. Nah, Rasulullah itu mendakwah di situ, ingin mengajak gitu, ingin menyempurnakan agama yang sesungguhnya. Jadi berhaji, bertawaf itu jangan sambil menyembah Lata dan Uzza, tapi dengan Allah. Rasulullah itu kenapa sih datangnya itu di waktu musim haji? Karena apa? Musim haji itu adalah tempat berkumpulnya setiap kaum-kaum, entah itu dari bani mana, tempat berkumpulnya di situ. Jadi kesempatan Rasulullah untuk menyebarkan Islam, tapi Masya Allah begitu banyak penolakan, penghinaan, malah cacian, malah sampai ke fisik juga. Tapi Masya Allah Rasulullah tetap berjuang, nggak ada redanya, nggak ada berhentinya. Dan sampai akhirnya ada sebagian yang emang yang dari kaum Ansor itu
masuk Islam. Dan maksudnya untuk membaiat itu adalah untuk memperkokohkan, menyatukan gitu kekuatan keimanan mereka untuk memeluk Islam kepada Allah dan Nabi Muhammad, meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Itu maksudnya untuk membaiat itu. Dan masa Allah itu ya tentang kisah As'ad itu. As'ad itu seorang pemuda dari Ansor yang begitu mudahnya gitu, insya Allah masuk Islamnya itu dengan mudah gitu. Dan As'ad itu yang mengumpulkan pertama sholat Jumat di Madinah. Mereka yang mengajak gitu As'ad itu. Mungkin di sini bagi ibu-ibu gitu ada 3 orang untuk yang mau bertanya, silahkan. Siapa? Saya boleh, Teh? Oh iya, boleh Bu Yudi, silahkan. Iya, Teh. Rasulullah itu kan dalam berdakwah itu untuk menyebarkan agama Islam banyak mendapatkan penolakan dan cacian dan makian. Apa yang membuat Rasulullah bisa terus melanjutkan dakwahnya dan tidak merasakan jerah? Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Saya mencoba menjawabnya ya Bu Yudi. Jadi kalaupun misalkan saat itu Rasulullah berhenti berdakwah, mungkin tidak ada cerita kita sirah nabawiyah, nggak akan ada cerita perjuangan Rasulullah itu. Nah, di sini kita ambil hikmahnya dari keteguhannya Rasulullah berdakwah dengan begitu banyak macam, nggak ada jerak gitu. Dari bani ini ditolak, dari kaum ini ditolak, dari kaum ini ditolak. Masya Allah, Rasulullah tetap berjuang demi apa? Demi kita, demi umatnya. Karena Rasulullah itu sangat mencintai umatnya, ingin meningkatkan keimanan dan ketakwaannya itu kepada Allah, menguatkan. Pertama kita ambil poin dari dakwahnya Rasulullah. Pertama, Rasulullah adalah punya rasa ikhlas. Apa-apa yang dilakukan Rasulullah itu hanya semata-mata perintah Allah. Jadi tidak memperdulikan tentang jasadnya atau tentang caciannya, hinaannya, karena yang Rasulullah lihat adalah ini adalah perintah Allah. Yang kedua, Rasulullah penyabar. Walaupun digimanapun Rasulullah, sampai istilahnya Rasulullah itu sampai kotoran-kotoran hewan diberikan kepada Rasulullah saat sholat, tapi Rasulullah tetap sabar. Karena apa? Tujuan Rasulullah apa? Untuk umatku, supaya Islamnya lebih sempurna, dan ini hanya semata-mata perintah Allah. Itu. Jadi yang ketiganya, poin ketiganya adalah tawakaltu ala Allah. Itu kuncinya. Jadi itu bisa diterapkan ke kehidupan kita ya sehari-hari. Kita dalam kehidupan, misalkan kita punya teman, punya saudara yang belum mau belajar, yang belum datang ke pengajian, boleh tuh, ayo temanku, sekarang kita belajar ngaji, kita bertolabul ilmi, kalau emang mencintai Rasulullah gitu. Kalau ingin kita hidup lebih baik lagi, karena hidup kita semata-mata bukan untuk di dunia, tapi untuk di akhirat. Boleh itu diterapkan, walaupun misalkan Bu Yudi ditolak, tapi Bu Yudi tetap aja, insya Allah karena ini niatnya karena Allah, Bu Yudi untuk mengajak teman, insya Allah itu niat karena Allah, walaupun ditolak, jangan sakit hati gitu ya, tetap aja berjuang. Insya Allah, Allah tidak akan keliru. Niat baik Bu Yudi sama orang yang menolak Bu Yudi, Allah tidak akan salah untuk menilai. Jadi itu ya. Nah ini sebagian kita belajar sirah nabawiyah itu bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Bukan hanya semata kita bicara, aku mencintai Rasulullah, tapi cuman ucapan, tapi harus dengan perbuatan. Salah satunya adalah kita belajar sirah nabawiyah. Kalau kita cinta Nabi, berarti kita juga harus tahu Rasulullah itu seperti apa, figurnya seperti apa, cara beribadahnya seperti apa. Contoh, itu baru yang namanya cinta Rasulullah yang sesungguhnya. Itu Bu Yudi, apa dipahami? Bisa dimengerti?
Iya Teh, Alhamdulillah. Jadi yang harus kita teladani itu adalah sifat sabar, sifat ikhlas, dan tawakaltunya dari Rasulullah ya Teh ya. Iya, insya Allah ibu-ibu MRBK sudah menerapkan itu semuanya ya. Alhamdulillah. Iya, dan selanjutnya mungkin ke pertanyaan yang berikutnya, boleh siapa yang kedua? Saya Teh. Oh iya, boleh Bu Irma, silahkan. Yang ingin saya tanyakan di sini, latar belakang apa yang menyebabkan terjadinya baiat Aqobah pertama? Oh iya, boleh berarti boleh ini pertanyaan dijawab oleh Ibu Susi. Ibu Susi, silahkan. Ya, Teh, terima kasih Teh. Terima kasih Bu Irma atas pertanyaannya. Jadi yang menjadi penyebab terjadinya baiat Aqobah pertama karena adanya kesadaran dari suku Aus dan suku Khazraj dan pentingnya kepersatuan. Mereka menyadari bahwa konflik di antara mereka akan menguntungkan kaum Yahudi untuk memperoleh kekuasaan di Yastrib. Untuk mencegah hal tersebut, maka dipilih dari kaum Khazraj untuk menjadi pemimpin. Ketika musim haji tiba, kaum Khazraj melakukan perjalanan ke Mekah dan bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Aqobah. Ketika itu Nabi Muhammad menjelaskan tentang agama Allah dan Al-Quran. Demikian penjelasannya Bu Irma. Oh ya, Masya Allah, benar-benar ya Rasulullah itu saking cintanya pada umatnya sampai segitu dalamnya ingin mempersatukan suku-suku yang ada pada zaman Rasulullah. Jadi terima kasih Bu Susi atas penjelasannya. Barakallah. Mungkin untuk satu pertanyaan lagi, seorang lagi, boleh siapa? Saya ingin bertanya Teh. Oh iya Umi, silakan Umi, silakan. Pertanyaan saya ingin tahu Teh, kenapa Iya. sih As'ad itu seorang tokoh Quraisy begitu mudahnya masuk Islam, sedangkan kebanyakan dari mereka menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, pertanyaan yang sangat baik. Mungkin Ibu Yulika bisa untuk menjelaskannya, silahkan. Insya Allah Teh, terima kasih. Masya Allah, terima kasih Umi. Pertanyaan yang bagus. Di sini kita bicara tentang hidayah. Karena sesungguhnya hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita harus ada ikhtiar untuk mendapatkannya. Di sini As'ad sangat tertarik dengan cara Rasulullah berdakwah. Dan As'ad juga sangat senang mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. As'ad merasa Islam yang sangat damai, kebenaran yang disampaikan sangatlah tepat, Rasulullah sangat tanpa ada rasa paksaan. Disitulah As'ad mulai hatinya terbuka, sedangkan yang lainnya mata hatinya tertutup, tidak mau mendengarkan dakwah Rasulullah SAW. Tanpa ada paksaan, akhirnya As'ad masuk Islam. Begitulah kisah As'ad. Begitulah Umi jawaban dari saya. Semoga Umi puas. Mohon maaf jika banyak yang salah. Terima kasih Teteh bimbingannya. Iya. Gimana Umi? Berarti orang yang masuknya Islam itu, orang yang baiat itu orang yang dipilih sama Allah mungkin ya Teh? Itu, ya karena gini ya, orang yang masuk Islam, hidayah itu datangnya itu emang dari Allah, ditentukan dari Allah. Tapi kita harus ada usahanya gitu, harus ada usahanya. Rasulullah bukan memilih-milih orang untuk berdakwah dan memilih untuk membaiat, bukan. Tapi Rasulullah ke semua kaum, ke semua orang mengajak, mengenalkan agama Islam.
Tapi apa? Ada sebagian orang yang emang hatinya, mata hatinya itu tertutup. Tapi hatinya mengakui bahwa Rasulullah itu benar. Dan ayat Al-Quran itu benar. Tapi mata hatinya tertutup oleh karena keegoannya. Keegoannya karena dia kekeh bahwa agama yang dia pegang adalah agama leluhur. Itu yang paling susah. Padahal udah jelas di kitab-kitab sebelumnya bahwa akan ada Rasul terakhir, Nabi terakhir yang akan menyempurnakan agama kalian. Tapi itulah namanya hidayah ya. Jadi yang ada sebagian seperti As'ad begitu mudahnya masuk Islam karena apa? Dia ada ikhtiar gitu, ada ikhtiar untuk untuk mengenal Islam gitu, nggak tertutup mata hatinya karena dia mengakui dari kitab-kitab sebelumnya gitu membaca yang sebagian orang-orang itu mereka itu tidak terbuka mata hatinya, ditutup. Itulah mungkin ya Umi untuk penjelasannya dan sekian untuk presentasi dari kami semua. Maaf jika ada salah-salahnya, jika pun ada hikmah dan faidahnya yang diambil, insya Allah itu bentuk rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika pun tidak ada salah dari kita, insya Allah itu bentuk dari kepakiran ilmu kita. Mohon dimaafkan. Dengan ditutup kami akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal inayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan lagi kepada Ibu MC. Terima kasih Teh Iis. Alhamdulillah telah dipresentasikan oleh grup 2 ya. Masya Allah, semoga apa yang telah disampaikan itu menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin. Kemudian yang terpenting semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tiba di ujung acara, kita akan sama-sama mendengarkan doa Robito yang akan dibacakan oleh Ibu Arlan. Pada Ibu Arlan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mengangkat kedua tangan untuk berdoa. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wassaqillahumma rabitataha wa adim muddaha wa ahdiha subulaha wamla'aha binurikal ladzi la yakhbu washrah sudurha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin. Allahumma amin. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa hati-hati berkumpul dasar cinta kepadamu, bertemu atas dasar taat kepadamu, bersatu atas dasar dakwah kepadamu, dan berjanji setia untuk membela syariat-Mu. Maka kuatkanlah ya Allah ikatan pertalian, lestarikan kasih sayangnya, tunjukkanlah jalannya, dan penuhilah dengan cahayamu yang tiada. Lapangkanlah dadanya dengan limpahan iman kepadamu dan indahnya tawakal padamu. Hidupkanlah ia dengan makrifat kepadamu dan matikanlah ia sebagai syahid di jalanmu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yalah. Terima kasih Bu Arlan atas pembacaan doa Robitonya. Mari kita